Ada beberapa temen nih yang nanya, Kak, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan dari kita selesai tes SKB sampai kita dinyatakan lolos tes SKB, kemudian kita menerima NIP CPNS dan menerima SK CPNS. Oke, di sini kita sharing tentang hal ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu bersemangat untuk menjalani apapun hari ini. Bagaimana hari ini? Semuanya baik-baik saja, bukan? Alhamdulillah ya teman-teman. Alhamdulillah bila hari ini kita masih bisa membuka mata, masih bisa melihat, memandang orang yang kita cintai, masih bisa merasakan dinginnya gemericik air, masih bisa merasakan lembutnya semilir angin, masih mendengar kicauan burung, masih bisa mendengar deru kendaraan lalu lalang di sekitar rumah kita. Itu artinya kita hari ini masih hidup, dan kehidupan ini patut untuk kita syukuri. Dan untuk bersyukur ini kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Semangat buat semuanya. Buat teman-teman yang masih stay di channel ini, aku ucapin terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan manfaat dan keberkahan dari adanya channel ini. Dan buat teman-teman yang mungkin belum mengeklik tombol subscribe, klik dulu ya tombol subscribe-nya, tombol loncengnya. Karena satu klik tombol subscribe dari kalian itu adalah support system yang luar biasa banget buat aku untuk terus membuat video-video baru di channel ini. Ada beberapa temen nih yang nanya, Kak, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan dari kita selesai tes SKB sampai kita dinyatakan lolos tes SKB, kemudian kita menerima NIP CPNS dan menerima SK CPNS. Oke, di sini kita sharing tentang hal ini ya. Kalau berdasarkan pengalaman aku nih ya teman-teman, waktu yang dibutuhkan atau waktu menunggu kita dari kita selesai tes SKB sampai kita menerima SK CPNS itu cukup lumayan lama teman-teman. Kita flashback ke masa lalu ya, masa lalu yang baik, yang masa lalu yang buruk-buruk nggak usah di flashbackin, cukup yang baik-baik aja ya. Yang buruk-buruk dijadikan pengalaman, dan yang baik-baik kita kenang untuk mengingatkan ketika hari ini mungkin kita sedang sedih atau apa, ingat masa lalu yang membahagiakan. Sementara untuk masa lalu yang ngebuat hati kita sedih, buang semuanya, buat pelajaran aja bila ada yang bisa kita gunakan untuk pelajaran. Oke, kembali. Nah, jadi kita mulai dari aku tes SKD ya teman-teman. Jadi aku tuh tes SKD pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2018. Nah, ini fotonya teman-teman. Satu-satunya foto yang aku dokumentasikan ketika aku SKD bersama teman-teman ini dia. Nah, kemudian selang 1 bulan itu aku tes SKB. Nah, jadi kan kondisinya beda nih ya teman-teman ketika aku tes dulu sama di formasi kalian yang saat ini. Ini kan kalau saat ini karena ada pandemi corona, jadi tes SKB-nya sedikit tertunda. Nah, kalau aku dulu tuh selang 1 bulan itu sudah tes SKB. Nah, oke, jadi aku tes SKB itu selang 1 bulan tanggal 12 bulan 11 tahun 2018. Nah, ini dia fotonya ketika aku melaksanakan tes SKB. Nah, ini bersama teman-teman aku. Kemudian dari tes SKB ini alhamdulillah perhitungan sementara nilai aku bisa mempertahankan peringkat 1. Nah, kemudian tetap ya teman-teman, tetap kepikiran ini nanti gimana ya gitu. Nah, di masa menunggu ini, nah ini saat ini kan kalian sedang berada masa penantian kelulusan, pengumuman kelulusan resmi untuk SKB ya teman-teman. Di dalam masa penantian ini kan kita pasti merasa khawatir ya teman-teman, gimana ya nanti nilainya sesuai nggak ya, gini banyak pertanyaan yang meliputi pikiran kita, dan itu sebaiknya dihilangkan ya teman-teman. Berusaha untuk lebih tenang. Penting banget di dalam masa penantian ini kalian jangan terlalu merasa khawatir, tetap berdoa, tetap lakukan treatment maksudnya tetap lakukan apa ikhtiar yang sudah kalian lakukan sebelum tes SKB ini tetap kalian lakukan setelah tes SKB, meskipun kalian sudah mengetahui bahwa hasil perhitungan sementaranya itu kalian lolos. Misalnya kalau sebelum tes SKB itu teman-teman rajin sholat tahajud, rajin sholat duha, rajin sedekah, nah ini kalau bisa
treatment ini, cara-cara yang kalian lakukan ini tetap kalian lakukan setelah tes SKB, meskipun kalian tahu bahwa kalian di peringkat pertama. Jadi gini teman-teman, karena kita nggak akan tahu nih apa yang akan terjadi di hari pengumuman di hari H nanti. Nah, jadi penting banget buat kita untuk tetap berdoa, tetap meminta sama Allah, tetap melakukan treatment, tetap istiqomah dalam apa usaha yang sudah kita lakukan sebelumnya. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan. Kemudian setelah tes SKB ini, sambil menunggu, itu pengumuman integrasi resminya itu aku dapatkan tanggal 1 Januari tahun 2019, tepat di tanggal 1 nih teman-teman. Alhamdulillah hasilnya sesuai dengan perhitungan sementara, aku lulus tes SKB. Nah ini dia, aku posting di IG aku, itu tepat tanggal 1 Januari. Nah setelah kita menerima pengumuman resmi integrasi ini, tentu saja kita sudah dikontak, dihubungi oleh pihak BKD, oleh pihak penyelenggara tes CPNS yang kita ikuti untuk segera mempersiapkan berkas-berkas pengajuan NIP nih ya teman-teman. Banyak hal yang harus dipersiapkan di sini, dan jadi harus teliti juga teman-teman dalam mempersiapkan berkas ini, karena ada nih beberapa yang gugur di tahap pemberkasan ini. Jadi teman-teman harus benar-benar mempersiapkan berkasnya dengan sebaik-baiknya, karena ketika di tahap administrasi dulu lulus, itu masih dimungkinkan di pemberkasan ini adanya peserta yang gugur ya, karena kan kita manusia biasa ya teman-teman, kadang terjadi kesalahan yang tidak disengaja semacam itu. Dan jangan sampai teman-teman gugur di tahap pemberkasan ini. Benar-benar teliti dengan berkas-berkas teman-teman semuanya, jangan menyepelekan hal-hal kecil. Pokoknya semuanya harus teman-teman persiapkan dengan rapi sesuai dengan yang diminta oleh instansi teman-teman semuanya. Setelah pengumpulan berkas selesai, itu berkas-berkas kita diajukan untuk menerima perteknip ya teman-teman. Nah waktu dari pemberkasan ini sampai keluarnya NIP ini cukup lama teman-teman. Pemberkasan di bulan Januari, alhamdulillah setelah menunggu kurang lebih 3 bulan Maret itu ada kabar bahagia. Kami dihubungi oleh instansi penyelenggara di daerah kami untuk hadir di acara penyerahan SK CPNS dan NIP, itu tepat tanggal 25 Maret 2019. Ini dia fotonya ketika penyerahan NIP dan SK CPNS tanggal 25 Maret ya teman-teman. Nah kemudian setelah menerima NIP dan SK CPNS ini di bulan April awal ya, tanggal 1 sampai tanggal 5 kalau nggak salah, beberapa hari itu kami para CPNS baru diadakan pengarahan. Pihak BKD mengadakan pengarahan tentang teknis bagaimana nanti ketika kita terjun ke satker, ke satuan kerja atau lokasi kerja kita masing-masing. Kemudian kami menerima surat perintah melaksanakan tugas. Nah suratnya itu seperti ini. Nah surat ini itu adalah bekal kita untuk kita bawa ke satker kita, ke satuan kerja kita. Setelah kita menerima surat ini, kemudian kita datang ke satker kita dengan membawa bekal surat ini. Kemudian kita memperkenalkan diri di satker tersebut. Kemudian oleh kepala dari satker, kepala sekolah ya kalau yang di sekolah, dan itu dari kepala sekolah kita dibuatkan surat pernyataan telah melaksanakan tugas. Nah jadi bentuknya seperti ini, surat telah melaksanakan tugas. Nah surat ini kita kembalikan surat pernyataan ini kita kembalikan kepada BKD. Barulah kita resmi menjadi CPNS dan bekerja di satuan kerja yang sudah kita pilih. Pertanyaannya, kapan Kak resign? Nah teman-teman, aku tuh resign ya dari tanggal 25, kemudian 25 Maret itu terima SK, kemudian tanggal 5 itu mulai bekerja di satker baru aku tuh baru resign tanggal 30 Maret. Jadi aku resign setelah menerima SK teman-teman. Nah, karena kebetulan tempat kerja aku yang sebelumnya itu di lingkungan aku sendiri, nah jadi sifatnya lebih ke kekeluargaan gitu. Nah ini dia fotonya ketika aku hari terakhir bekerja di tempat lama aku teman-teman. Nah, jadi sedih banget ketika harus pergi dari sini, dari tempat yang sudah mengajarkan banyak hal. Bagaimana anak-anak semuanya kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu berbahagia kalian semua. Anak-anak yang ada di foto ini sekarang sudah di SMP tentunya.
Nah, jadi teman-teman jangan terburu-buru untuk resign, karena waktu yang kita butuhkan sampai kita bekerja di tempat baru itu cukup lumayan lama ya teman-teman. Kalau kita hitung nih dari bulan Desember ya, aku SKB Desember, kemudian Januari pemberkasan, kemudian Maret baru menerima SK, dan bekerja di bulan April itu kurang lebih 5 bulan teman. Nah, jadi dari pengalaman aku ini, kalau saran aku jangan buru-buru resign teman-teman, karena waktu yang kita butuhkan untuk bekerja di lokasi baru, di satker baru kita itu masih cukup lama. Tapi nggak tahu sih nanti kalau di formasi 2019 ini dipercepat. Mudah-mudahan untuk formasi 2019 ini lebih cepat dari formasi 2018 kemarin ya. Lebih cepat menerima SK, lebih cepat diterima pengajuan NIP-nya, lebih cepat menerima NIP, lebih cepat menerima SK, dan lebih cepat bekerja di satker yang baru. Sedikit pengalaman aku dari lolos SKB sampai bekerja di satker. Sayang banget ketika aku pertama kali berkunjung di satker aku nggak ambil foto. Ya biasalah ya, biasanya kalau di tempat baru itu kan masih deg-degan, masih gimana, masih takut, masih jaim gitu. Mau ambil foto kan masih jaim. Nah, jadi ya nggak punya dokumentasi tentang hari baik itu. Oke, baik teman-teman. So, buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya berapa lama, nah kalau dari pengalaman aku 5 bulan. Dan haruskah kita resign? Kapan kita harus resign? Nah, untuk resignnya ini, kalau kalian merasa nyaman di tempat pekerjaan kalian sekarang ya nikmati saja dulu di tempat kerja kalian yang sekarang ini, karena waktu yang dibutuhkan untuk pindah ke tempat kerja yang baru itu masih cukup lama. Nikmati pekerjaan kalian di sana, lakukan hal yang terbaik yang bisa kalian lakukan untuk instansi kalian yang sekarang. Teman-teman, sekian dulu video dari aku. Mudah-mudahan sharing dan pengalaman ini memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan buat teman-teman yang mau berbagi tentang pengalamannya tes CPNS tahun 2020 ini, bisa komen di bawah. Bisa komen apa saja. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.